Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa la umurina waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesehatan walafiat sampai saat ini, dan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memerdekakan kejayaan Islam sampai saat ini. Alhamdulillah, pada saat ini saya akan berceramah bertemakan tentang Islam mengentaskan permasalahan ekonomi. Baik, ibadallah, dalam permasalahan ekonomi, manusia memiliki tujuan dan cara yang berbeda-beda. Tergantung tujuan masing-masing individu, bukan tergantung pada kebenaran ingin mereka ikuti dan kemaslahatan umum yang mereka realisasikan. Masing-masing memiliki banyak argumen, akan tetapi semua argumen mereka tidak benar, bahkan cenderung menyesatkan. Ini sangat berbeda dengan kaum mukminin. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah memberikan petunjuk jalan yang lurus kepada mereka dalam segala urusan mereka secara umum dan dalam permasalahan ini secara khusus. Allah Azza wa Jalla menakdirkan bahwa manusia itu berbeda derajat dengan status sosial mereka. Di antara mereka ada yang kaya dan ada juga yang miskin, dan ada juga yang mulia, adapun ada yang rendahan. Itu semua mengandung hikmah dan rahasia ilahi yang sangat agung yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tatkala Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan seperti itu, maka Allah Azza wa Jalla mengikuti atau mengikat suatu individu dengan individu yang lainnya dengan ikatan yang kuat. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada semua pihak, si kaya dan si miskin, untuk serius memperhatikan kemaslahatan umum yang akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Ibadallah, kemudian Allah Azza wa Jalla mewajibkan zakat kepada orang-orang kaya sesuai dengan perincian telah ditentukan syariat Allah Azza wa Jalla. Menetapkan bahwa di antara tujuan penunaian zakat adalah menutupi hajat orang-orang yang membutuhkan serta guna merealisasikan kemaslahatan agama yang menjadi tonggak baiknya urusan-urusan dunia dan agama. Di antara hal penting yang harus diperhatikan oleh orang yang bergelimang kekayaan adalah dalam urusan mencari harta, Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk tidak hanya bersandar dan bertumpu mereka pada kemampuan mereka saja, serta tidak merasa tenang dengan apa yang mereka miliki sekarang. Dan mereka harus selalu menyadari dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat akan karunia Allah yang akan diberikan kepada mereka dan berbagai kemudahan, serta tidak lupa untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepadanya atas limpahan karunia yang diberikan. Orang-orang kaya juga diwajibkan untuk memperhatikan dan mentaati rambu-rambu syariat. Mereka tidak diperbolehkan tenggelam dalam perbuatan berfoya-foya yang akan mencederai akhlak mereka.
harta dan benda, seluruh keadaan mereka, akan tetapi mereka hendaknya menjadi seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Walladzina idza anfaqu lam yasrifu wa lam yafturu wa kana bayanal dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 25 sampai 67 ayat 25. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan kepada mereka dalam mencari kekayaan hendaknya mencari dengan cara yang terbaik, bersih dan jalan yang halal. Mereka tidak boleh mengotori usaha mereka dengan cara yang haram, seperti riba, judi, apapun itu jenisnya yang lakukan yang dengan cara yang haram ya. Hendaklah mereka selalu mengikat diri mereka dan rambu-rambu syariat dalam bermuamalah, sebagaimana mereka mengikat diri mereka dengan aturan syariat dalam beribadah. Kekayaan sering membuat orang lupa diri, sombong, dan menganggap orang lain miskin dan hina dan rendah. Cara pandang seperti ini sangat tidak dianjurkan atau tidak dibenarkan dalam Islam. Kaum muslimin ibadallah, Islam telah memberikan petunjuk kepada orang kaya agar membantu, memperhatikan dan tidak menghina fakir miskin. Lalu bagaimana Islam menyerahkan fakir miskin agar kehidupan ini berjalan sesuai dengan harapan bersama? Dan Allah memiliki banyak hikmah dalam itu semua dan banyak manfaat dan banyak maslahat untuk mereka. Dalam firman Allah yaitu wa antakruhu syai'an wa huwa khairul lakum wa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu yang tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah. Cara pandang seperti itu minimalnya sudah menghilangkan kesedihan yang ada dalam hati yang berpotensi menimbulkan rasa malas dan menghilangkan rasa kepercayaan diri. Islam juga memerintahkan mereka yang saat berusaha mengangkat kemiskinan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka untuk tidak melihat dan berganti kepada para makhluk, tidak meminta-minta kepada mereka kecuali dalam keadaan darurat. Caranya banyak dan masing-masing orang bisa menempuh usaha yang sesuai dengan keadaannya dengan melakukan ini dia akan bisa menghayati arah kebebasan dan atau arti kebebasan dari perbuatan makhluk serta terus memacu dan melatih dirinya agar tetap kuat dan semangat dalam berusaha, tidak kenal malas dan terputus asa. Dengan ini, hati juga tidak terhindarkan perasaan ini terhadap orang-orang kaya yang karunia harta melimpah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah terhadap sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada kebahagiaan dari apa-apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagiaan dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa. Alangkah banyak orang miskin yang diberi taufik oleh Allah untuk sederhana dan qanaah, sehingga dia tidak cemburu dengan orang-orang kaya yang berfoya-foya dan tidak merasa sedih dengan harta yang sedikit ia miliki.
Ketika orang-orang miskin melakukan petunjuk-petunjuk agama dalam menjalani kehidupan ini berupa sabar, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara dan menjaga diri agar tidak terjebak dalam perbudakan makhluk, bersungguh-sungguh dalam bekerja serta qanaah dengan apa yang Allah berikan. Niscaya akan berasa ringan kesusahan dan kesulitan akibat kemiskinannya. Subhanallah, semua ini petunjuk-petunjuk dan arah-arahan buat orang-orang kaya dan miskin datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Tujuannya adalah mendatangkan kebaikan demi kebaikan dan menghalau semua jenis keburukan dari mereka. Hasil akhir yang paling indah akan dirasakan oleh kedua belah pihak, si miskin dan si kaya. Ini adalah solusi terbaik dari Allah yang Maha Mulia dalam mengatasi problematika ekonomi yang saling mencuat di tengah masyarakat. Teori-teori lain masih sebatas teori yang belum terbukti dan yang pasti semua yang bertentangan dengan syariat. Betapapun indah mata menandang dan kepala membayangkan, itu semua hanya akan mengundang bahaya yang mendatangkan penderitaan, kesusahan, serta kebinasaan. Syukran minkum. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari segala materi ataupun perkataan yang tidak pantas. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.